Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi yang berjudul Landasan Pedagogis Pendidikan di Sekolah Dasar. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Intan Kusumawati, MPD, yang telah mengampu kami dalam mata kuliah Landasan Pendidikan SD. Sebelum memasuki materi, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agustin Fernando dengan NIM FIP 05240003 dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Indrianus Riyadi dengan NIM FIP 05240057 dan Rido dengan NIM 05240123. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Mengapa sih landasan pedagogis sangat diperlukan pada pendidikan di sekolah dasar? Karena pendidikan di sekolah dasar merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pembelajaran anak. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengenal berbagai konsep dasar yang akan menjadi fondasi bagi pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, landasan pedagogis dalam pendidikan di sekolah dasar sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan menyenangkan. Berikut ada beberapa pembahasan mengenai landasan pedagogik pendidikan di sekolah dasar, termasuk teori-teori pendidikan, prinsip-prinsip pembelajaran, serta implikasinya dalam praktik pendidikan. Berikut ada 3 landasan teori pendidikan, yaitu yang pertama, teori kognitif. Teori kognitif yang dipelopori oleh tokoh seperti John Briggs dan Jerome Bruner menekankan pentingnya proses berpikir dan pemahaman dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan di sekolah dasar, teori ini mengajarkan bahwa anak-anak belajar melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan situasi belajar yang memungkinkan siswa untuk aktif berpartisipasi dan mengeksplorasi. 2. Teori konstruktivisme. Konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dalam pendidikan di sekolah dasar, pendekatan ini mendorong guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif di mana siswa dapat bekerja sama, berdiskusi, dan saling membantu dalam memahami konsep-konsep baru. Yang ketiga atau yang terakhir adalah teori behaviorisme. Behaviorisme yang dipelopori oleh B.F. Skinner berfokus pada penguatan dan pengkondisian dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan di sekolah dasar,
Pendekatan ini dapat diterapkan melalui penggunaan reward dan punishment untuk memotivasi siswa. Namun, penting untuk diingat bahwa pendidikan ini harus imbang dengan pendidikan yang lebih humanis dan konstruktif. Prinsip-prinsip pembelajaran di sekolah dasar. A. Pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah prinsip yang menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam mencari, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan. Metode pembelajaran seperti diskusi, kelompok, proyek, dan permainan edukatif dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan siswa. B. Diferensiasi pembelajaran. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan kecepatan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menerapkan diferensiasi pembelajaran, yaitu menyesuaikan metode dan materi ajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelompokan siswa, penggunaan berbagai media pembelajaran, dan penugasan yang bervariasi. C. Pembelajaran berbasis konteks. Pembelajaran berbasis konteks mengaitkan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan cara ini, siswa dapat melihat relevansi dan aplikasi dari apa yang mereka pelajari. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, guru dapat menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan situasi nyata, seperti menghitung uang saku atau mengukur bahan untuk memasak. Selanjutnya ada implikasi dalam praktik pendidikan. Yang pertama ada peran guru, di mana guru di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Mereka harus mampu merancang pembelajaran yang menarik, memfasilitasi diskusi, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan kompetensi profesional mereka agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada keterlibatan orang tua, di mana keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak juga sangat penting. Orang tua dapat berperan sebagai mitra dalam proses belajar, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan belajar di rumah. Sekolah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk memastikan bahwa mereka terlibat dalam pendidikan anak. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam pendidikan menjadi semakin penting. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran, seperti melalui penggunaan media pembelajaran interaktif, platform e-learning, dan aplikasi pendidikan. Namun, guru perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi dilakukan dengan bijak dan tidak mengesampingkan interaksi sosial di antara siswa. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu landasan pedagogis pendidikan di sekolah dasar sangat penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dengan memahami teori-teori pendidikan, menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang tepat, dan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan pendidikan di sekolah dasar dapat memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan termasuk guru, orang tua, dan masyarakat
untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.